Shalom jemaat Tuhan, salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pastikan hari ini bahwa di dalam kasih dan tuntunannya dan berkat-berkatnya, saudara tetap sehat, kuat. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran yang terekam di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Firman Allah berkata bahwa sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa salah satu inti pengajaran Kristen adalah pemulihan hubungan. Saudara, kasih sejati yang tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran telah menjadi jembatan pemulihan dari hubungan yang rusak. Dan hari ini saya mau katakan bahwa nilai tertinggi dari kehidupan ialah belajar untuk bagaimana mengasihi. Sekalipun terlalu sulit untuk mengasihi dan menerima orang yang telah begitu hebat membuat pelanggaran-pelanggaran terhadap kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, tetapi realitanya hanya sedikit orang Kristen yang mampu untuk melakukan hal ini. Tidak banyak yang mampu untuk melakukan hal ini. Karena dari sekian banyak kebaikan dan sedikit keburukan dari orang lain, maka yang selalu kita ingat adalah keburukannya. Saudara, Allah ingin agar setiap kita menghargai sebuah hubungan dengan terus berupaya untuk memelihara hubungan itu tetap harmonis. Bukan sebaliknya dengan begitu gampang kita mencampakkan hubungan ketika terjadi konflik yang memulai sebuah keretakan dan pada akhirnya mendatangkan sakit hati, kekecewaan, kemarahan yang sangat, dendam, bahkan pahit hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengar baik. Alkitab mengajar dan menuntun kita bahwa Allah telah menunjukkan pelayanannya yang sejati demi pemulihan sebuah hubungan. Haleluya. Dan dalam rangka pemulihan hubungan itulah Allah berinisiatif untuk menyambung kembali hubungan yang terputus dengan manusia. Walaupun sebenarnya yang membuat kerusakan di dalam hubungan itu adalah pemberontakan manusia itu sendiri. Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa kemampuan seseorang untuk tetap menjaga hubungan suatu pergaulan dengan orang lain adalah ciri seorang Kristen yang dewasa dan matang kerohaniannya. Oleh sebab itu ia menasihati gereja Tuhan di Filipi yang terekam di dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan bahwa jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Yesus Kristus ingin agar gerejanya baik dalam konteks hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan antar pelayanan, hubungan antar anggota gereja, antar umat percaya, dikenal melalui kasih kita satu dengan yang lain.
Nah, bagaimana mungkin jika kehidupan umat percaya sebagai representasi kerajaan Allah di muka bumi yang sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai kesatuan dalam kasih, tetapi dalam kenyataannya memiliki nilai-nilai yang buruk. Ketika sesama umat percaya saling mengecam, saling iri, saling dengki, saling menggigit, dan saling menelan, merasa diri benar, dan pelbagai hal-hal yang tidak mengimplementasikan budaya kerajaan Allah di dunia ini. Oh, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau tegaskan bahwa hubungan atau persekutuan yang retak adalah merupakan kesaksian yang buruk, kesaksian hidup yang memalukan. Mengapa? Saudara, jika kita mengaku bahwa Allah adalah Bapa dan Tuhan kita, maka sudah seharusnya kita mewarisi kasih-Nya yang tidak melihat pelanggaran-pelanggaran orang lain. Itu adalah standar di dalam kekristenan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, saudara, dikatakan di sana, tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Haleluya. Nah, saudara, jika ingin berkat Allah di dalam pernikahan, di dalam kehidupan suami istri, di dalam keluarga, maka sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Suami istri mesti sepakat, mesti sehati sepikir, dan bersama-sama saling menanggung beban. Haleluya. Kepada istri, dengar baik. Jangan biarkan suamimu tunggang langgang mencari nafkah di tengah masa sulit seperti ini. Sementara engkau menjadi istri yang pasif untuk menolongnya. Tetapi engkau aktif di medsos. Dan sebaliknya, hai suami, dengar baik. Jangan biarkan istrimu bekerja dari terbit matahari sampai pada masuknya, sementara engkau menjadi laki-laki pasif untuk membantu sang istri. Berikanlah perhatian juga di dalam bentuk bantuan secara fisik. Engkau harus berinisiatif untuk bertanya, apa yang bisa aku bantu? Jangan engkau berpikir ketika engkau sudah menafkahi dan memberikan istrimu sedemikian banyaknya uang, lalu engkau membiarkan dia menjadi TKI, tenaga kerja intern rumah tangga, saudara. Apalagi sebagai suami ternyata engkau tidak mampu menafkahi istri, lalu kemudian engkau pasif. Pasti engkau menjadi penyebab perang dunia. Perang dalam dunia keluarga. Nah, saudaraku, suami istri, dengarlah baik. Di tengah-tengah masa sulit dalam COVID ini, jauhilah pertengkaran, hindarilah perselisihan, berhenti untuk saling menyalahkan, berhenti untuk saling menyerang, berhenti untuk saling diam-diaman, berhenti untuk tidak berbicara satu dengan yang lain. Ini adalah ujian karakter dan kematangan rohani. Saudara, hari ini saya mau katakan, jika saudara ingin agar berkat Allah turun atas keluarga, sekali lagi,
Jika saudara ingin agar berkat Allah turun di atas keluargamu, maka peliharalah kasih dan hubungan yang harmonis di antara keluarga. Saling melengkapi, saling mengisi kelemahan dan kekurangan satu dengan yang lain. Sekali lagi, jangan pasif. Tetaplah aktif untuk saling membantu. Hargailah dan hormatilah nilai-nilai pasanganmu. Berhenti untuk membuat adjustment. Tetapi usahakanlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam rumah tanggamu. Haleluya. Ketika konflik terjadi, saya mau katakan yang menjadi berita utama pada hari ini, jadilah pembawa damai. Sekali lagi, jadilah pembawa damai. Camkan hal ini. Matius 5 ayat yang ke-9 berkata, dengar baik, berbahagialah. Ayat ini dibuka dengan sebuah kata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan saya yakin dan percaya, yang menyaksikan tayangan ini adalah anak-anak Allah. Haleluya. Yang menyaksikan tayangan ini adalah anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah, saudara pasti memiliki legasi daripada Bapaknya sebagai pembawa damai. Dan sebagai pembawa damai, saudara disebut adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Selamat menjadi pembawa damai di tengah masa-masa yang sulit. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Shalom.